memberikan semangat dan support terhadap. Dalam menuntut keadilan penegakan hukum LBH Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Kota Medan mendatangi Mapolres Pelabuhan Belawan sekaligus melaksanakan konferensi pers terkait penahanan anggota GRIP Jaya di tahanan Polres Pelabuhan Belawan serta tindak lanjut proses hukum LP GRIP yang tak kunjung naik sudah 4 bulan lamanya. Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Pasalnya, pasca kejadian bentrokan antara Ormas GRIP dengan PP di Belawan saat menjelang Natal dan Tahun Baru 2025, serta jelang kunjungan Wapres Gibran ke Belawan tersebut sempat menjadi perhatian publik. Bermula dipicu dengan adanya aksi penurunan paksa spanduk dan baliho ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru dari GRIP Jaya Kota Medan oleh kelompok Ormas PP. Pada kesempatan mendatangi Mapolres Pelabuhan Belawan itu, Dwi Sinaga SH selaku Direktur LBH GRIP Jaya Kota Medan dan Desman Sitorus, SH selaku Wakil LBH GRIP Jaya Kota Medan menggelar temu pers bersama keluarga tersangka. Mereka mengatakan, kehadirannya bersama tim LBH GRIP Jaya Kota Medan untuk memberikan semangat terutama pendampingan hukum. Lebih lanjut dikatakan, Jadi kita dari LBH GRIP Kota Medan dengan Pak Desman Sitorus dan kawan-kawan tim yang lain, hari ini kehadiran kita memberikan semangat dan support terhadap teman kita yang ditahan di Polres Belawan dan di sini juga keluarga. Kehadiran kita di sini menyatakan LBH GRIP Kota Medan tetap mendampingi proses hukum yang berlangsung. Mungkin nanti tambahkan. Jadi terhadap pemasangan plang yang dilakukan oleh anggota atau berupa spanduk itu, kalau menurut kami itu tidak melanggar hukum. Namun karena dipancing diturunkan, maka terjadilah keributan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, polisi seharusnya mendalami penyebabnya, bukan perbuatannya itu. Kalau menurut kami sih seperti itu. Kemudian tentang ada juga LP sekitar bulan 11. Kemudian ada juga LP yang kira-kira 4 bulan yang lalu belum diproses oleh Polsek Medan Belawan, Polres Belawan. Ada kasus 351 sama kasus pengerusakan plang juga, kan begitu. Jadi kiranya dalam hal ini pihak Polres Pelabuhan Belawan itu bersifat netral lah. Jangan ada LP yang baru didahulukan, tapi LPP yang lama masih ada PR-nya. Nah, kalau menurut kami sih seperti itu. Atau ditambahkan oleh... Oke, sedikit menambahkan ini, mempertegas buat kawan-kawan. Jadi ada media kita kemarin menjelaskan bahwasanya kehadiran Wapres dihadiahkan bentrok. Ini saya pertegas bahwasanya itu bahwasanya statement yang benar, tapi ingat, di sini bukan kegagalan dari masyarakat. Saya bilang kegagalan Kapolres. Kenapa saya bilang kegagalan Kapolres? Menertibkan masyarakat yang di sini. Apa alasan saya mengatakan itu? Yang pertama, undang-undang kita mengatur kebebasan berorganisasi. Oke. Dan LBH dan juga organisasi kita GRIP diatur oleh undang-undang, sah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya bilang kegagalan Kapolres? Ini tidak akan terjadi bentrok ini apabila Kapolres tegas. Apa pemicunya? Latar belakangnya pertama, tidak lain tidak bukan adalah terkait plang dan spanduk. Itu sering terjadi di sini, bukan hanya di GRIP saja, ormas-ormas lain sering bentrok gara-gara itu. Apabila Kapolres tegas menindak perbuatan yang sebelumnya, ini nggak akan terjadi karena kita sudah melaporkan terlebih dahulu terhadap pengerusakan ini, sehingga seolah-olah ada satu ormas di sini yang merasa kuat. Setiap ada organisasi masyarakat yang baru, mereka intimidasi. Jadi kita bertanya, siapa di belakangnya ini? Seharusnya Kapolres tegas. Jangankan GRIP, mau ormas apapun dibentuk hari ini harus dilindungi undang-undang. Tidak boleh ada ormas lain mengintimidasi. Jadi bentrok ini sebenarnya tidak akan terjadi apabila sifat preventif dari Kapolres jelas. Itu yang saya pertegas, sikap preventif. Kenapa saya bilang begitu? Dulu pun sudah ada laporan kita pengurusan plang. LP-nya sampai sekarang tidak naik. Kalau ini diproses, tidak akan terjadi. Jadi saya bilang, logika berpikir, ketika Wapres hadir,
bukan ormasnya yang bentrok. Kapolresnya sebelum-sebelumnya gagal mengkondisikan Belawan ini menjadi kondusif. Itu aja. Terkait LP Grip yang selama ini tidak direspon seperti keterangan abang tadi, ada apa? Kita kan menghargai mereka selaku penegak hukum. Ya. Kita mesti menunggu. Kami berpikir bahwasanya oke, Kapolres sudah mencoba ini, ada upaya-upaya melalui intel, melalui segala macam lah ini. Kita menunggu 4 bulan. Ternyata terjadi hari ini. Yang sangat kami sayangkan, kita kembali ke kronologis peristiwa. Peristiwa pengerusakan itu, peristiwa yang terjadi sekarang ini kan bermula dari spanduk ucapan Selamat Natal. Apa salah spanduk ini? Yang saya rasa ini bukan di spanduknya yang bermasalah, bukan organisasinya. Sifat provokatif dari ormas sebelah. Kenapa? Kalau tidak dirusak spanduk ini, tidak akan terjadi ini. Harusnya Kapolres di sini cerdas. Tidak akan terjadi nih. Makanya kan kita tidak boleh samakan pola pikir masyarakat di Belawan ini. Ada yang tingkat pendidikannya rendah, menengah, dan tinggi. Jadi jangan Kapolres menganggap sama pola pikirnya semua cerdas. Jadi ketika itu kita sudah laporkan ini, tidak direspon. Dan ketika terjadi hari ini juga, kami bikin pengaduan, apa kata Kapolres? Tidak boleh bikin laporan di sini. Wah, oke, kita terima. Kami berangkat ke Polda. Kami sudah bikin laporan ke Polda. Yang lebih menariknya lagi, ada aktor intelektual di sini. Aktor intelektual ya. Sekretaris ormas yang melakukan provokatif itu memerintahkan. Kenapa kita tahu itu? Ada WhatsApp, screenshot waktu itu bentrok ini terjadi ketinggalan handphone, sehingga dilihat screenshot ini ada perintah dari sekretaris, sebutkan aja sekretaris. Kalau memang bagian dari kepolisian netral, ini ditelusuri. Sekretaris siapa memerintahkan? Kan itu nggak mungkin sekretaris. Kalau kita berbicara organisasi, tidak mungkin sekretaris bisa bertindak tanpa ketua. Ini asumsi ya, pasti ada perintah ketua. Kalau sekretaris terlalu maju, itu berarti nggak benar kan itu. Kita telusuri siapa ketua ormas ini. Siapa dia? Kawan-kawan media sudah tahu. Saya dengar, saya nggak tahu. Adalah oknum anggota dewan. Apakah gara-gara itu selama ini makanya setiap pengaduan organisasi lain tidak didengarkan? Sehingga mereka merasa besar nih. Nah ini harus tegas. Jangan karena anggota dewan, oknum ya. Saya nggak tahu ini oknum. Karena kenapa saya bisa berasumsi dari WhatsApp itu. Sekretaris memerintahkan butuh. Dan biayanya pun jelas, 500.000 lah. Berarti kan sini sudah memerintahkan. Nah, di situ dia. Jadi sehingga terang benderang lah LP kita kenapa waktu 4 bulan lalu tidak naik. Satu lagi Bang, Ya, terkait LP Grip yang terakhir ini di Polda. kita buat LP tanggal 26 Desember. Sebelum itu kami mengajukan ke sini, ditolak. Kami mengajukan ke Polda. Ini lagi menunggu disposisi. Kenapa? Apa dasar LP kami menganggap bahwasanya tidak hanya pelaku pengerusakan yang kami minta, supaya Belawanin kondusif, siapa orang yang provokatif harus ditelusuri, menyuruh melakukan. Yang jadi kan tindak pidana ada yang menyuruh melakukan, ya kan? Ada yang melakukan. Kan ini ada pos-posnya ini harus tegas. Jadi LBH Grip Medan ke Polres sendiri apa tuntutan dari Polres terhadap kasus? Kalau saya sih sebenarnya karena untuk Polres Deli Serdang ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, apabila Polres Belawan ini tidak tegas menindak terhadap ormas-ormas yang melakukan sikap provokatif, ini akan terjadi terus. Ya kan ada menjadi korban dan ada juga pelaku. Dan pada saat ini, sebelum kami menjadi saat ini dianggap tersangka hari ini tidak akan terjadi apabila laporan kami terhadap pengurusan pelang itu diproses. Sehingga kalau ditanya apa tindakan, saat ini posisi kami di sini korban, kami selaku dianggap tersangka, saya rasa bukan kesalahan dari Grip sendiri, kesalahan dari Polres sendiri. Ya kita tidak bisa paksakan emosi seseorang ini sama dengan orang lain. Mungkin melihat spanduk itu,
Ya kita hanya meminta bahwasanya ya kami akan tetap mendampingi pihak keluarga, mau itu apapun jalur hukumnya nanti, apakah ke persidangan, ya kami akan dampingi. Tapi kami minta kalau alangkah bijaknya pihak Polres ini melakukan mediasi. Ya mereka ini mungkin sudut pandang orang, keluarga ini merasa melihat mereka adalah pelaku atau tersangka. Tapi kalau saya lihat, saya sudut pandang saya, mereka ini adalah korban. Korban apa? Korban pembiaran. Sehingga terjadilah kerusuhan ini. Itu sudut pandang saya. Ya kami sebagai istri kalau bisa diselesaikan lah secara gimana gitu ya kan, artinya ya inilah gitu. Supaya diproses lah, karena ya gimana pun kami butuh sosok suami di rumah, karena gimana pun kan namanya punya anak-anak kecil juga. Kalau bisa secara baik-baik aja. Siapa nama suami? Ferian di Lubis. Sudah berapa lama Kak suami Ferdianto, ditahan, Kak? Kak. Selama hari ini udah ada 13 hari, 12 hari. Sudah 12 hari. 2 minggu Kak, lebih. sebelumnya sudah ada diterima surat penangkapan atau surat apa dari Surat pihak penahanan tanggal berapa kemarin? Kemarin ada. Udah ada. polisi? Sudah diterima dari polisi. Sudah. Memberikan semangat dan support